Ya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita, Shalom. Kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter dari GBI Mawarsaren Jakarta yang sudah hadir selama 2 tahun lebih, memasuki tahun yang ketiga. Dalam program Faith Minutes Live ini, Bapak Ibu Saudara-saudari akan diperlengkapi dengan bekal-bekal dari firman Tuhan. Dan saya, Pendeta Yohanes Nahuai, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam pertemuan episode hari ini, yaitu pada tanggal 3 Agustus 2023. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sedang membahas sebuah pembahasan yang luar biasa. Kita mengutip dari kitab Galatia, di sana digambarkan dan sekaligus didaftarkan ada 15 perbuatan daging yang memang harus kita hindari. Dengan demikian saya hadirkan dalam pembahasan ini menjadi judulnya adalah 15 alasan untuk menjaga hati. 15 alasan ini yang harus saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari kita bersama-sama harus menyikapi bagaimana suasana hati kita agar tidak memiliki 15 daftar perbuatan daging ini. Yang 15 daftar perbuatan daging ini muncul dari hati kita. Karena memang di Alkitab kita itu kita dianjurkan dan diarahkan untuk menjaga hati, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Dengan demikian kita mengambil judul 15 alasan untuk menjaga hati, dan kita sudah mulai pada bulan Juni 2023 ini dengan yang pertama adalah hati adalah tempat sumber percabulan, yang kedua adalah hati sebagai tempat sumber kecemaran, hati adalah tempat sumber hawa nafsu, dan juga hati adalah tempat sumber penyembahan berhala. Lalu berikutnya hati adalah tempat sumber sihir, hati adalah tempat sumber perseteruan, hati juga adalah tempat sumber perselisihan, hati itu juga adalah tempat sumber iri hati. Dan hari ini seri ke-9, hati adalah tempat sumber amarah. Nah, saya merasa bahwa pembahasan serial ke-9 ini sangat relevan, sangat cocok dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan juga dalam kehidupan saya. Nah, ini kalau saya boleh katakan, ya pembahasan seri ke-9 ini agak bersifat personal, karena saya akan juga memberikan sedikit kesaksian tentang diri saya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, saya percaya kita semua orang yang bekerja bukan menjadi rohaniwan seperti saya, bahkan juga saya sebagai seorang rohaniwan, sama-sama bergumul untuk menanggulangi amarah yang menjadi muncul dari hati kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memang harus menyikapi hati kita dari sifat amarah atau dari sifat marah-marah. Dengan demikian, mari kita lihat dulu dari kitab Galatia. Kata amarah ini diambil dari bahasa Yunaninya, yaitu adalah thumos. Dari kata thumos ini sebetulnya punya arti yang positif. Dari kata thumos ini punya arti definisi ke dalam bahasa Inggris yang adalah passion. Passion itu adalah gairah, passion juga bisa dikatakan dengan semangat. Ini adalah dari segi positifnya. Tetapi ternyata dari kata passion ini atau dari kata thumos ini ada kata dasarnya yaitu tuo. Nah, kata tuo ini bisa berarti adalah orang yang bersemangat, orang yang berburu-buru, atau juga orang yang bisa berada dalam suasana hati panas. Nah, ini adalah satu kata thumos atau dari kata dasarnya tuo. Memang dalam bahasa Yunani orang yang bersemangat dengan orang yang amarah itu juga sebetulnya sama-sama saja menggunakan kata thumos. Tetapi semua ini bergantung dari konteks kalimatnya. Jadi kalau konteks kalimatnya itu lebih ke konotasi positif, berarti dia itu bersemangat. Tapi kalau dari konotasi negatif, dia itu sedang marah-marah dengan penuh amarah. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa lihat bahwa inti yang saya bisa tarik adalah baik itu dia bersemangat atau dia marah-marah, tetapi sesungguhnya ini berbicara tentang sikap hatinya yang menggebu-gebu. Bisa saja menggebu-gebu untuk bersemangat atau juga menggebu-gebu untuk marah. Nah, ini adalah satu hal yang sangat baik. Jadi, memang dari bahasa Yunaninya ini dan juga yang menjadi bahasa yang dipergunakan untuk menulis di kitab Galatia ini, Rasul Paulus menggunakan kata thumos atau dari kata dasarnya tuo, yang artinya adalah sebetulnya dalam diri kita itu ada sebuah semangat yang perlu kita keluarkan dari diri kita. Namun, mesti kita kelola apakah semangat itu akan menjadi sesuatu yang positif atau menjadi sesuatu yang negatif. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, dari pembahasan hari ini adalah pembahasan yang sangat penting, relevan dengan kehidupan zaman sekarang, bahkan saya bisa katakan juga urgent, perlu disampaikan kepada kita semua, karena ini adalah mendesak. Nah, dengan demikian mari kita masuk saja ke dalam pembahasan dari definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata marah. Amarah dari kata dasarnya yaitu adalah marah. Marah itu adalah sangat tidak senang karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya, dan sebagainya. Bisa juga marah ini adalah berang, atau ini juga adalah gusar.
Maka itu ketika kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa definisi kata berang? Nah, berang itu adalah sangat marah atau sangat gusar. Jadi ini orang yang sangat marah atau sangat gusar. Kemudian berikutnya lagi juga definisi dari kata gusar, yaitu adalah marah atau juga berang. Jadi dengan kata lain, sama-sama saja semua ini saling berkait satu dengan yang lain. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari lihat ke definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata marah tadi. Maka saya bisa melihat ada dua hal yang harus kita perhatikan, karena hati kita ini adalah sumber amarah. Maka itu kita yang pertama yang melihatnya adalah dua jenis amarah. Yang pertama adalah tidak senang mendapat perlakuan buruk. Nah, semua orang pasti dalam hati dan pikirannya tidak senang ketika diperlakukan dengan buruk. Maka itu saya melihat bahwa orang pasti akan sangat senang melihat orang memuji dirinya. Maka itu ini adalah kebalikan dari orang yang tidak senang mendapat perlakuan buruk. Saya pikir saya pun sebagai seorang pendeta yang juga adalah seorang manusia. Saya juga pasti tidak akan merasa senang ketika saya diperlakukan dengan buruk oleh orang lain. Nah, maka itu kita mesti belajar supaya kita ini bisa menghadapi, menyikapi hati kita, supaya hati kita ini jangan senang untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, ini memang juga saya berjuang untuk menghadapi posisi saya sebagai seorang pendeta, posisi saya sebagai seorang gembala, ketika jemaat memberikan pujian kepada saya, ketika orang berkata kepada saya, Pak Pendeta, Pak Gembala, terima kasih untuk khotbah hari ini, saya sangat diberkati. Kemudian juga komentar-komentar Bapak Ibu Saudara-saudari dalam bentuk live streaming ini di kolom chat, Bapak Ibu berkata, wah puji Tuhan saya sangat diberkati, wah puji Tuhan saya sangat diubahkan dari pembahasan ini. Maka hal-hal seperti ini harus saya sikapi. Saya harus menyikapi diri saya, jangan sampai saya senang menikmati pujian ini. Memang secara kedagingan, siapa sih manusia yang tidak menyenangi kalau orang memuji dirinya? Termasuk juga dengan saya. Maka itu ketika saya misalnya membangun hubungan dengan istri saya tahu sikap atau sifat manusia itu sangat senang dipuji, maka tentu saya memberikan pujian kepada istri saya sesering mungkin. Misalnya, waduh, terima kasih untuk makanan hari ini. Kamu sudah masak untuk saya, makanannya enak. Seperti beberapa hari lalu ketika istri saya mencoba sebuah menu baru yang dia pelajari di internet, dan dia coba dan dihadirkan di meja makan di rumah kami. Dan ketika saya menikmati makanan tersebut, betul-betul saya cocok. Dan ini sebuah menu baru dan saya puji dia. Dan saya berkata, aduh sayang, terima kasih, menu makanannya cocok sekali, saya sangat senang, boleh dibuat lagi. Nah, saya percaya dia juga senang mendapatkan pujian dari suaminya. Nah, saya pikir dalam membangun hubungan suami istri, membangun hubungan pertemanan, membangun juga hubungan saya dengan jemaat juga dengan saya, adalah suatu hal yang baik apabila kita bisa saling memuji. Tetapi kita harus waspada juga, jangan sampai pujian itu membuat kita lupa diri. Apalagi sebagai seorang pemimpin, saya tentu mendapatkan banyak pujian dari orang-orang, maka itu saya harus menjaga hati saya, memagari pikiran saya, jangan sampai saya lupa diri, saya menjadi sombong, saya tergelincir, akhirnya saya menjadi mengidolakan diri saya sendiri. Yang banyak orang suka berkata, ini adalah satu perbuatan atau sikap narsisistik. Jadi dengan kata lain, jangan sampai karena kita haus dengan pujian orang lain, maka itu kita mencari pujian dari orang lain, dan akhirnya ketika orang tidak memuji kita, maka kita menjadi sakit hati, kita juga bisa menjadi marah. Nah, ini ada satu hal yang perlu disikapi. Contoh lagi, ketika kita di media sosial, Bapak Ibu Saudara-saudari memposting suatu foto, suatu video, kemudian kita mengharapkan orang-orang memberikan like, orang-orang memberikan komentar, orang-orang juga menyaksikan video itu, karena di video yang kita tampilkan akan muncul berapa kali video itu telah ditonton atau disaksikan oleh orang-orang. Jadi dengan kata lain, ini juga perlu kita sikapi dalam kehidupan kita. Apalagi di zaman modern seperti ini, siapa sih yang tidak punya media sosial? Kita live pun juga menggunakan media sosial dari akun YouTube, dari juga platform Facebook, dan juga dari Instagram. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, memang kita harus mewaspadai diri kita, jangan sampai kita marah, kita bersedih, karena memang orang tidak memberikan pujian kepada kita. Tidak ada yang like, kurang like-nya, maka kita juga harus mewaspadai hati kita. Nah, kita juga melihat bahwa tidak senang mendapat perlakuan buruk ini, bukan hanya kita senang melihat orang memuji diri kita, dan jangan sampai juga ketika orang memperlakukan kita dengan sepantasnya, maka kita menikmati. Jadi, ketika kita bisa belajar dari Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya sebagai seorang manusia, Tuhan Allah yang menjadi manusia ini, maka itu kita melihat bagaimana Tuhan Yesus diperlakukan dengan tidak baik oleh orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, dan orang-orang.
maka itu Tuhan Yesus memberikan contoh teladan kepada kita semua. Bahkan dalam pembahasan khotbah ibadah minggu, ketika hari Minggu kemarin tanggal 30 Juli 2023, kita membahas serial di mana Tuhan Yesus harus mengalami peperangan kekecewaan. Jangan sampai dia melihat murid-muridnya itu, harusnya murid-muridnya adalah berdoa. Karena sebelumnya Tuhan Yesus di ayat 39 dikatakan, 38, aku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Mari kita berdoa. Nah, harusnya murid-murid itu sebagai sahabat-sahabat dari Tuhan Yesus memberikan dukungan dengan ikut berdoa. Tetapi ternyata murid-muridnya tidak berdoa, melainkan murid-muridnya sedang tertidur. Nah, maka itu Tuhan Yesus berkata, kenapa kalian tidur? Tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Maka di sini juga menjadi contoh bagaimana Tuhan Yesus diperlakukan dengan tidak sepantasnya. Bisa saja Tuhan Yesus marah dan berkata, kalian semua sebagai sahabatku, sebagai orang-orang dekatku, kenapa sih tidak bisa support aku, tetapi kalian malah tidur? Nah, makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, pembahasan dalam ibadah minggu, dalam pembahasan pembekalan karakter, bahkan Selasa kemarin ketika kita juga membahas tentang program studi Alkitab, kita juga melihat bagaimana iblis itu menjadi satu figur, satu sosok yang selalu mengganggu kita, membuat kita untuk batal masuk sorga, yang selalu mengganggu kita dengan begitu semangat iblis mau mengganggu kita sehingga jauh dari Tuhan Allah. Maka itu dalam perjuangan hidup kita ini kita bisa melihat bahwa memang tidak mudah untuk kita menghadapi diri kita sendiri, tidak gampang untuk kita berperang melawan suasana hati dan suasana pikiran kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus belajar supaya kita jangan sampai ketika tidak senang mendapat perlakuan buruk, misalnya ketika orang memperlakukan kita tidak dengan sepantasnya, maka kita bisa marah. Dengan demikian sebaliknya kita jangan senang ketika orang memperlakukan kita dengan sepantasnya. Apalagi kita sebagai orang Kristen, dan bukan rahasia umum apabila kita hidup di Indonesia, kita juga menyaksikan bagaimana tayangan-tayangan di media sosial belakangan ini, bahwa memang menjadi orang Kristen itu di negeri ini itu tidak disukai oleh banyak orang. Ketika kita beribadah, orang tidak suka. Ketika kita kumpul di satu rumah untuk berdoa, orang-orang tidak suka. Ketika kita menyanyi, kita kumpul, orang-orang akan membenci kita. Jadi dengan kata lain, memang kita seringkali sebagai orang Kristen diperlakukan dengan tidak sepantasnya di negeri ini. Tetapi kalau kita dalam koridor sedang beribadah, saya rasa orang-orang Kristen, termasuk saya, tentu akan menyiapkan hati kita untuk kita menerima keadaan apabila orang tidak suka pada saat kita sedang beribadah. Tetapi sebaliknya, ketika kita sedang tidak dalam momen beribadah, misalnya pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, pada saat kita bekerja, kita seakan-akan tidak menampilkan jati diri kita sebagai orang Kristen. Nah, apakah di dalam dunia kerja seperti ini, ketika orang tidak menghargai kita, ketika kita misalnya terlebih lagi sudah menjadi pemimpin, kita sudah punya fasilitas, kita sudah punya kendaraan mewah, kita sudah punya motor yang keren, maka ketika kita tidak diperlakukan dengan sepantasnya, apakah kita akan marah? Nah, ini menjadi sebuah perenungan yang baik dalam pembahasan episode hari ini. Bahwa memang hati kita ini bisa menjadi tempat sumber amarah. Maka salah satu sesuai dengan definisinya dari kata marah itu adalah diperlakukan dengan tidak sepantasnya. Maka dengan demikian kita memang harus menjaga hati kita supaya jangan sampai kita haus dari perlakuan orang untuk memperlakukan diri kita dengan spesial. Ya, saya juga percaya termasuk saya ketika diperlakukan dengan spesial pasti kita akan senang. Nah, maka itu kita harus menyikapi hati kita jangan sampai kita haus untuk diperlakukan dengan spesial oleh orang-orang lain. Nah, maka itu ini juga bagian sebuah keterkaitan dengan suasana marah dalam hati kita. Puji Tuhan. Yang kedua, saya melihat juga bahwa jangan sampai kita selain dari poin pertama tadi tidak senang mendapat perlakuan buruk, kemudian jangan sampai juga kita menjadi sangat marah ketika mendapat perlakuan buruk. Kalau tadi dalam level marah, kemudian kalau kita membiasakan diri terus hanyut dalam perasaan senang ketika orang memuji kita, perasaan senang ketika orang memperlakukan kita dengan spesial, maka akhirnya kita terjebak dengan suasana hati akan menjadi marah apabila orang tidak memuji kita, orang tidak memperlakukan kita dengan spesial. Nah, poin yang kedua ini jangan sampai kita makin larut sehingga akhirnya kita menjadi sangat marah ketika orang tidak memuji kita. Artinya sebaliknya tidak senang melihat orang menghina kita. Nah, ketika orang mulai menghina kita, kita langsung meledak karena orang menghina kita. Nah, biasanya kalimat yang selalu kita katakan adalah, apakah Anda tidak tahu siapa saya? Nah, ketika kalimat itu akhirnya muncul keluar dari mulut kita, saya pikir kita sudah sampai kepada level yang kedua ini di mana kita punya amarah dalam diri kita. Ketika kita melihat orang menghina kita, kita tidak senang. Jadi,
kita mesti mulai menyikapi dari langkah pertama tadi, jangan sampai ketika orang memuji kita, kita senang berlarut-larut di dalam kesenangan itu, sampai akhirnya ketika orang menghina kita, kita akan menjadi sangat marah. Nah, maka ini menjadi satu hal yang sangat baik di akhir zaman ini. Kenapa tadi saya katakan di awal urgent untuk dibahas, maka ini adalah bentuk-bentuk manusia di akhir zaman. Hati menjadi tempat sumber amarah. Kemudian yang kedua, saya juga melihat bahwa dalam koridor sangat marah mendapat perlakuan buruk, jangan sampai juga kita tidak senang ketika melihat orang memperlakukan kita tidak sepantasnya. Maka kita bisa marah, aslinya kita keluar dan kita langsung berkata, emang saya orangnya begini, mau apa? Emang saya orangnya keras, Anda harus terima. Nah, orang model seperti ini adalah orang yang sudah diselubungi dengan suasana hati amarah. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari memang tidak mudah untuk kita menjaga suasana hati. Jangan sampai kita terbuai dengan sikap hati kita yang senang ketika orang memperlakukan kita dengan sepantasnya. Sampai terlebih lagi sebaliknya ketika orang memperlakukan kita dengan tidak sepantasnya, maka kita akan meledak, marah, menunjukkan sikap kita. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, pesan saya yang terakhir sebelum kita tutup adalah kita memang harus hati-hati dalam mengendalikan suasana hati kita. Artinya jangan sampai kita terbuai dengan suasana hati kita yang selalu senang dipuji, selalu senang diperlakukan dengan baik, sampai akhirnya ketika orang memperlakukan kita dengan tidak baik, maka kita otomatis bisa menjadi marah. Nah, ini harus kita sikapi dengan baik dalam hidup kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam pembahasan Faith Minutes Live ini, saya berpesan supaya kita harus menyikapi diri kita dengan baik, supaya ketika kita semakin sukses, semakin baik, semakin karir kita bagus, jangan sampai kita ini terbuai dengan posisi kita, sehingga kita mengharapkan orang memperlakukan kita dengan spesial. Baik, puji Tuhan, saya kira itu saja yang saya mau bahas dalam pertemuan ini. Saya percaya Bapak Ibu diperlengkapi dan diberkati karena kita membahas tentang firman Tuhan. Puji Tuhan, saya tutup dalam doa. Bapak dalam sorga, terima kasih untuk pembahasan Faith Minutes Live episode 3 Agustus 2023 ini. Kami ditolong dan diberkati, sehingga kami diberikan arahan, panduan, supaya kami bisa mengendalikan suasana hati kami, khususnya berbicara tentang amarah. Maka itu Bapak, berkati setiap kami yang punya juga pergumulan hidup dalam mengendalikan amarah kami. Tuhan tolong, Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh bisa menampilkan hati kami dalam posisi yang baik. Terima kasih Bapa, kami yang punya pergumulan hidup Tuhan tolong, kami yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan memberkati Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, sekian sudah pembahasan kita dalam pertemuan minggu ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan YouTube, silakan follow, silakan subscribe, dan juga jangan lupa klik tombol lonceng. Apabila ada postingan-postingan dari akun GB Morsaron TV di YouTube, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mendapatkan notifikasi. Dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan akun YouTube, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa follow akun YouTube GBI Morsaron. Dan yang menggunakan Instagram, Bapak Ibu juga bisa follow akun GB Morsaron. Dan biasanya kayak kita posting rekaman dari Faith Minutes Live ini dan juga Faith Bible Minutes di akun Faith Minutes di platform Instagram. Dan kita juga hadir di platform podcast. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mendengarkan audio rekamannya. Kita hadir di Spotify Podcast, hadir juga di Google Podcast, dan juga hadir di Apple Podcast. Jadi di sana di podcast itu kita menggunakan akun nama Yohanes Nahwai. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari bisa nikmati rekaman audionya. Baik, puji Tuhan, di layar Bapak Ibu Saudara-saudari ada QR Code yang bisa di-scan, dan Bapak Ibu dipersilakan, diberikan peluang untuk memberikan support, dukungan secara finansial bagi program ini. Dan Bapak Ibu silakan juga yang diberkati boleh ikut memberikan persembahan. Kalau Bapak Ibu memang tergerak, puji Tuhan, terima kasih. Baik, itu saja saya undur diri dari pertemuan ini, dan kita akan jumpa dalam pertemuan berikutnya. Dan tentu bagi Jemaat GB Morsaron Jakarta, kita akan jumpa dalam ibadah minggu. Saya tunggu kehadirannya di GB Morsaron Jakarta dalam 4 kali ibadah minggu, jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat, jam 9 pagi, jam 1.30 siang, dan jam 5 sore. Puji Tuhan, terima kasih, sampai jumpa.